A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu. Selamat malam semua para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini guru melanjutkan videonya dengan judul Totalitas Bulan Rejab volume kedua atau bagian kedua. Para santri dan murid juga para pemirsa, semoga video ini tentang membahas bulan Rejab ini diulas lebih sedikit detail oleh guru agar betul-betul mampu memberikan sesuatu pemahaman yang sangat mudah sehingga betul-betul diketahui dan untuk dimengerti bagi khususnya yang ada di Indonesia. Karena tidak banyak manusia mengerti sejarah sehingga terjadinya sesuatu hal yang salah dikira itu suatu kebenaran. Para pemirsa, dilanjutkan tentang membahas atau kebiasaan yang dilakukan atau menjadikan hal-hal harapan bagi masyarakat pada bulan Rejab atau Rojabiyah pada umumnya tidak mengerti dan tidak mengetahui. Benarkah janji-janji yang ditebar itu sesuai faktanya ataukah semua itu cerita dari orang-orang terdahulu dikitabkan sehingga mempengaruhi perilaku manusia. Alhamdulillah dari video yang pertama sedikit para pemirsa sudah paham dan lebih detail karena sudah diulas dari video-video yang lalu. Ini pun masih terangkai dengan video yang lama. Sebelum diulas lebih panjang, para pemirsa, murid dan santri membahas bulan Rejab berubah dan digubah menjadi Rojabiyah. Melalui video ini guru menyampaikan kembali para pemirsa, pahami, cerna baik-baik. Sejarah yang ditulis di kurikulum yang diajarkan di Indonesia, guru menyampaikan melalui video ini khususnya murid dan santri, jangan dipercaya, dipahamkan. Ya, jangan dipercaya. Mengapa guru? Sejarah itu sudah tidak bisa diluruskan, kurikulum yang rusak sudah tidak bisa diluruskan. Karena kesalahannya sudah ratusan tahun, pelakunya ribuan. Nanti diulas oleh guru. Sedikit memperjelas mengapa sejarah ini rusak, terutama dalam cerita agama. Kedua-dua agama, terutama Islam dan Nasrani. Yang lebih parah di agama kita, Islam. Cara berpikirnya begini, para murid dan santri, sejarah sudah diulas oleh guru. Fakta-fakta dunia pun mengetahui, catatan dunia pun mengetahui. Satu contoh dalam peradaban masa lampau, ada dalam kerajaan yang disebut Majapahit. Tatkala kerajaan itu begitu besar, jumlah penduduknya banyak, dihancurkan dan dirusak, sehingga rusaklah semua sistem. Setelah itu, kemana manusianya, semua tidak akan pernah ada yang tahu. Lantas perilaku manusia itu tidak ada yang mencatat, para pemirsa. Karena tidak adanya suatu negara atau tidak adanya suatu sistem pemerintahan atau kerajaan. Dari sejarah sudah terbukti setelah Majapahit bergelar itu kerajaan raja, bergelarlah satu kerajaan kecil-kecil berubah menjadi sultan. Faktanya seperti ini para pemirsa. Nah dari cerita-cerita ini perkerajaan kecil-kecil ini yang tidak menyatu itu membuat cerita masing-masing. Membuat maunya sendiri demi kepentingan
dirinya sendiri-sendiri, sehingga tidak ada satu negara yang kuat untuk mencatat atau menerangkan peristiwa di suatu wilayah itu. Satu contoh, Sultan ini membuat cerita, membuat kita begini. Sultan ini, nah ini campur baur mengatasnamakan agama itu. Maka tidak akan pernah bisa diluruskan. Karena pelakunya sudah pada mati semua. Yang jadi problem, yang membuat sudah pada meninggal, kitabnya masih berjalan. Nah, ini yang harus dipahami untuk murid dan santri juga para pemirsa. Lantas untuk kevalitan cerita itu atau sejarah itu tidak akan pernah bisa dikupas. Tidak bisa diluruskan para pemirsa. Maka guru berpesan, sudah tinggalkan sejarah. Maka guru menyampaikan hal-hal seperti ini. Jangan terkecoh orang berdakwah, orang berceramah atas nama agama dengan ditulis kalender atau tanggal dan tahunnya. Semua fiktif. Dipastikan fiktif itu. Lantas bagaimana kalau sejarah rusak? Maka guru sudah menyampaikan, kita akan memulai peradaban baru. Kita membuat tatanan baru, yang lalu biarkan sudah berjalan, yang sudah rusak seperti itu. Para pemirsa, guru memberi standar, ataukah para pemirsa, ataukah negara kita, mohon maaf para murid dan santri, selalu seperti biasanya, frekuensi di tempat ibadah guru sangat padat. Semoga alam, para leluhur dan moyang pun memberikan sesuatu izin, karena apa? Ini selalu membuka rahasia-rahasia misteri, selalu terhalangi dan selalu bermasalah dari internet. Jadi begini para pemirsa, sejarah sudah jangan dipercaya nasihat guru. Baik itu yang di kurikulum, itu angkanya sudah dimainkan sejak setelah Majapahit ini runtuh, diperkuat, dipermainkan dalam setelah adanya VOC atau Belanda, dan itu banyak pelakunya demi kepentingan mereka-mereka. Tidak ada satu yang menaungi atas kebenaran itu. Sama juga guru masuk tentang di agama Nasrani. Bila negara kita Republik Indonesia ataukah dunia mampu meluruskan sejarah yang benar, cara merajutnya bagaimana? Video kemarin diterangkan. Gini para murid dan santri, diajarkan ya. Satu contoh dalam agama kita yang diajarkan kurikulum. Ini Islam, satu contoh Islam. Di dalam agama yang sudah beredar juga banyak mewarnai dunia adalah Kristen atau Nasrani. Ya. Ini berkembang menjadi peradaban dan kalendernya yang sampai menyebar ke dunia memakai Masehi. Masehi pun dipakai di Indonesia. Di Indonesia campur Masehi dan juga Hijriah. Para pemirsa, Anda tidak paham adanya sesuatu karena Anda tidak pernah mau untuk belajar dan tidak ada yang mengajarkan. Sehingga apapun menjadi kerusakan, sehingga kita semua tidak tahu solusinya. Tentang sejarah yang rusak, satu contoh kalau dunia atau negara mampu, cara berpikirnya, cari induk kedua agama ini, cerita-cerita dari tulisan dari kedua agama. Satu contoh dari agama Islam, ada bahasa Ibrahim Khalilullah. Di sini Ibrahim sudah diterangkan oleh guru. Ibrahim itu prasasat ya. Bukan orang, jadi prasasat bapaknya manusia. Di dalam kitab yang ditulis orang-orang terdahulu, tulisan ya dipahamkan, tulisan. Ya. Bukan fakta, tulisan. Dari Islam di sini Ibrahim. Dari Nasrani atau Kristen sama, ini masuk kepada Ibrahim. Nah. Tatkala Kristen merujuk kepada Ibrahim atau Abraham, Islam ke situ. Nah, Ibrahim ditulis dalam bahasa Islam
Abraham, Abraha. Nah, dari bahasa agama lain. Di situ konsepnya hanya satu, kalau sejarah ini mampu dan diluruskan. Satu, dalam sejarah menerangkan kitab Islam, itu kalau menerangkan yang disebut istri dari Ibrahim alaihissalam, itu Siti Hajar. Ada kata Sitinya, para pemirsa. Di kitab itu ditulis Siti. Siti itu bahasa Jawa. Ada lagi dituliskan di situ Siti Syaro. Nah, di dalam kitab yang lain itu sebenarnya dalam bahasa kitab lama yang di Jawa itu Dewi Sara. Ada kata Siti, ada Dewi, itu bahasa Jawa. Tinggal orang-orang terdahulu menulis itu maunya apa. Manusia yang membaca kitab dikira itu ada sosoknya. Dari cerita ini sudah ketemu satu titik induknya dari sejarah yang carut marut sampai mewarnai dunia, sampai bertikai menjadi permusuhan. Keluarlah produk-produk demi kepentingan diyakini menjadi tuntunan. Maka antar umat, antar manusia saling menghujat. Bila negara kita mampu atau dunia mampu untuk meluruskan di antara kedua yang salah dari yang dimaksud, tatkala di sini dari Islam disebut ini Siti Syaro, di dalam Nasrani di sini Syara. Kalau dunia mampu untuk bahasa yang Syaro, Siti Syaro, di sini Dewi Syara, ini dibuang, ditutup klop. Kalau mampu menemukan satu titik di atasnya antara Syaro, Syara, Ibrahim, Abraham, Abraha. Siti Syara yang mewujudkan di situ Ismail dan Ishak, ini kalau ketemu di Saraswati. Artinya kalau dunia mau merujuk kepada sejarah yang valid, tatkala kedua bahasa Dewi Syara dan Siti Syaro ini ditutup, tidak diceritakan lagi, baru dibuka file yang di atasnya dalam peradaban yang disebut Saraswati, baru itu runtut sejarah bisa diluruskan. Lantas pertanyaannya, itu sudah 2000 tahun lebih, mampukah dunia meluruskan itu? Tatkala cerita di sini dari Ibrahim Khalilullah dengan atas nama Siti Syaro, di sini Dewi Syara, ini masih beredar di dalam kitab di dunia. Manusia terpelosok, maka guru memastikan agama yang kalian yakini kitab-kitab itu adalah permainan orang-orang terdahulu. Lantas bagaimana guru? Artinya manusia yang mempercayai tulisan-tulisan itu, kalian terpelosok buatan orang-orang terdahulu, pelakunya sudah tidak ada. Maka pentingnya guru menyampaikan khususnya untuk murid dan santri, hati-hati dengan pendakwah kurikulum yang kalian sudah mempelajari bahkan di YouTube. Bila ingin mencari sejarah yang valid, cari dalam sejarah tatkala membahas Saraswati itu. Karena dari Saraswati, bahasa dari seorang ibu Saraswati, baik itu dewa atau apapun. Di sini pria adalah Abraha. Bahasa ini berubah ini loh para pemirsa, sehingga kita tidak akan pernah tahu, kita tidak akan pernah menggali. Karena kurikulum yang bertebaran terutama di Indonesia, itu sudah carut dan marut. Maka faktanya umat kalian tidak mendapatkan kebenaran. Bahasanya berubah, konsonannya berubah. Itulah para murid dan santri dan para pemirsa. Kalau bisa menemukan merujuk satu titik kepada seorang ibu yang disebut Saraswati, sejarah itu baru benar. Tatkala masih membahas antara Siti Syaro, Dewi Syara, terpelosoklah kalian kalau mengikuti kitab itu. Karena itu bualan orang-orang terdahulu. Yang repot
bualan itu dikitabkan, dipaksakan untuk diyakinkan, dikurikulumkan, dibaca berkali-kali. Ini yang tidak akan pernah disadari bagi bangsa manusia. Sedikit guru menerangkan, maka jangan diikuti hal-hal seperti itu, sehingga kalian akan tidak menemukan sesuatu kebenaran. Para murid dan santri kembali kepada merujuk yang dimaksud tentang kata rojab atau rejab. Video yang lain sudah disampaikan oleh guru bahwa suro sapar mulut bakdo mulut jumadil awal jumadil akhir rejab ruwa poso sawal selo besar itu kalender Jawa. Digubah, diambil, bahasa konyolnya dicuri oleh Hijriyah, digubahlah. Yang jadi problem para pemirsa, orang-orang terdahulu yang mengatasnamakan Wali Songo mencurinya tidak semuanya, menggubahnya tidak semua. Ibaratnya ada manusia mencuri hak dari orang Jawa, miliknya orang Jawa dicuri, tidak dicuri semua. Sehingga tercecerlah sisa-sisanya ini. Sehingga dari pewaris Jawa mengetahui, nah ini kan milik orang tua saya, ini milik leluhur saya. Ini sebagian kemana? Nah, ini generasinya menuntut, ini milik orang tua saya, ini milik leluhur saya. Lu kok tinggal sisa sekian? Lah ini faktanya ngelumpuknya di dalam suatu agama yang kalian sebut Hijriyah itu. Kesalahan di zaman era Wali Songo, mencurinya tidak semuanya. Maka ini penting untuk para pemirsa. Dunia sudah mengakui dari filsafat bahwa kejahatan tidak ada yang sempurna. Dibungkus dengan apapun, tatkala pewaris yang punya hak turun, semua akan terkupas, semua akan diambil. Lantas apa hubungannya guru tentang Rajab dan Rojabiyah? Bahasanya Rejab sudah saya sampaikan, itu bahasa Jawa, para pemirsa. Digubah menjadi Rajabiyah, Rojabiyah. Para pemirsa, bagi kalian yang tidak paham tentang bahasa, tidak paham tentang Islam, tidak paham tentang sejarah, tidak paham tentang asbabun nuzulnya Islam, kalian tak akan pernah mampu memahami seperti ini. Maka guru melalui video ini menyarankan bagi para pemirsa, pandai-pandailah memahami. Karena ini adalah sesuatu hal yang tepat dan benar, sehingga kalian tak akan pernah membantah. Satu contoh para pemirsa, bagi kalian yang baru mengikuti video guru, tatkala kita berbicara Rejab itu kejawen. Rejab itu nama bulan para pemirsa, nama bulan ya, dipahamkan nama bulan dari Jawa. Manusia terobsesi ini adalah kejawen. Agama yang tidak diridhoi Tuhan, kalendernya tidak diridhoi Tuhan. Kalau diucapkan dengan Rojabiyah seakan-akan ahli surga turun dari langit. Dari fakta sejarah sudah diterangkan karena konsonan di Quran tidak ada e, maka dirubah menjadi Rojabiyah. Rejab ini sudah terkunci dan dikunci dengan orang-orang terdahulu, dengan leluhur Jawa. Tidak bisa digubah, tidak bisa direkayasa. Tatkala itu kalian gubah, rusak semua, pasti ketahuan. Karena itu sudah terkunci dengan semesta. Maksudnya apa, Guru? Satu contoh para pemirsa. Kalau ada kata Rejab, mungkin selo juga. Wah ini selo. Oh ini suro. Oh ini kejawen. Tatkala ada kata Rejab, ini nama bulan ya, dipahamkan. Nama bulan. Bulan terikat dengan nama tahun. Dipahamkan. Bulan terikat dengan nama tahun. Di Jawa, dari leluhur kita diwariskan dengan aboge. Tahun itu punya nama para pemirsa. Bukan sio, tapi punya nama huruf.
Maka pernah dengar tahun alif, tahun bi, tahun wawu, nah, tahun hak, tahun jim awal, tahun jim akhir. Nah, kalender seluruh dunia tidak mempunyai tahun ini, tidak punya nama. Sejak 67 Masehi, leluhur kita sudah mewariskan. Setelah sebelum 67 ini, meskipun ada sejarah, tapi sudah digubah, sudah tertata rapi dan valid dari leluhur kita. Itulah yang disebut bahwa sistem Islam adalah sempurna. Dipahamkan? Sistem dan ilmunya Islam yang sempurnanya. Yang rusak hanya agamanya dan dalil-dalilnya. Nanti dikupas oleh guru. Satu contoh, tatkala di sini ada kata rejeb, ada konsonannya. Ini kalau digubah menjadi rojabiyah, pasti ketahuan penipunya. Mengapa guru? Karena rejeb ini terkunci dengan satuan nama tahun. Satu contoh nama tahunnya itu tahun Ba sekarang. Leluhur kita dulu menyebutnya itu tahun Bi. Di situ sudah terkunci oleh leluhur kita. Diberi keyword namanya Bimisgi. Apa para pemirsa? Bimisgi. Tahun Bi sekarang berubah menjadi tahun Ba. Tanggal 1 Suro itu Kemis Legi. Coba di situ hurufnya itu Ba. Zaman dulu disebut Bi. Tanggal satunya ditentukan Bimisgi. Harinya Kemis. Misgi. Kemis Legi. Ada pasarannya itu legi. Bukan manis ya, legi. Bimisgi legi. Kalau manis atau unamis itu sebelum peradaban ini atau ada kalender yang lain. Kemis itu dirubah oleh Hijriyah, dicuri oleh agama Islam, dirubah jadi Komsa. Tidak ketemu kuncinya, tidak ketemu keywordnya. Maka sudah dipastikan Hijriyah agama Islam adalah pencuri. Kenapa? Itu sudah sempurna sejak 67 tahun. 67 tahun Masehi sudah sempurna para murid. Lantas gimana guru? Maka pentingnya sejarah ini aku luruskan. Karena rusaknya manusia di Indonesia. Rusaknya peradaban, rusaknya negara, rusaknya akhlak, rusaknya moral di bangsa ini. Karena pelakunya dimulai dari adanya agama itu. Digubah semua permainan kitab, permainan dalil itu. Maka guru selalu memberi nasihat ini. Pentingnya untuk diketahui. Kembali lagi tentang kata rojab. Rejeb itu ada kuncinya juga. Satu contoh. Dalam 1 tahun, ya, nama tahun Ba, tanggal satunya Bimisgi. Mis itu Kemis atau Komsa. No. Tidak bisa para pemirsa, seluruh dunia tidak mampu membuka keyword ini kecuali orang Jawa. Dan orang Jawa sendiri pun orang-orang tertentu. Kalau sudah ditentukan konsonan itu Bimisgi artinya Kemis Legi. Artinya sejak 67 Masehi dulu, Islam itu memakai standar. Itu ada pancawarna atau pasarannya. Kalau Hijriyah tidak ada pasarannya, sudah dipastikan. Itu mencuri hak intelektual dari Jawa. Sudah dipastikan dan sudah aku pastikan dari video yang lain. Bahwa agamamu adalah palsu dan kalian adalah pembual semua pendakwa di sana. Kalian merugikan dirimu sendiri,
merugikan keluargamu, merugikan orang tuamu, merugikan bangsa dan negara, bahkan merugikan murid-murid dan santri. Sedangkan jutaan manusia terpelosok dari sejarah seperti ini. Lantas bagaimana, Guru? Maka berkewajiban ini harus diluruskan karena sudah waktunya dan sudah tiba saatnya. Tatkala di situ ada Bimesgi, para pemirsa, ya, Bimesgi ini nama tahun, ya, nama tahunnya tahun Ba. Tahun dibagi 12, maka ada di sini namanya Parluji. Kok kira klenik itu? Kalian kan kalau ada bahasa Parluji itu kuno. Oh, itu klenik, itu bukan wahyu. Itu keyword para pemirsa. Tidak bisa. Parluji dipahaman. Par, konsonan par, luji. Par itu maksudnya bulan Sapar. Luji, lu itu telu. Ji iku siji. Bulan Sapar tanggal satunya 3 hari dari tanggal 1 Kemis tadi itu tuh. Pasarannya 1. Itu semua sudah terkunci oleh semesta, terkunci oleh bahasa. Tatkala ini digubah, dirubah, dicuri oleh Hijriah, dicuri oleh Wali Songo, rusaklah umat, rusaklah bangsa, rusaklah Islam. Maka tinggal kutukan yang menerpa umat dan seluruh bangsa Indonesia. Karena apa? Pendiri agamamu pencuri semua. Lantas bagaimana, Guru? Bersyukurlah kalian yang sudah dengan perlahan keluar dari agama itu. Tatkala Bimesgi ketemu, di sini Parluji, keywordnya Parluji, digubah oleh Hijriah jadi Safar. Tidak bisa ketemu para pemirsa. Sesuai dengan judul video ini, bulannya Rejab. Rejab itu keywordnya Jeb Lulu. Bulan Rejab, harinya telu, pasarane telu. Tidak bisa digubah Rojabia lulu, tidak bisa para pemirsa. Lantas gimana, Guru? Maka sudah aku terangkan bahwa kalian dan orang-orang bahkan sudah meninggal orang tua kita, nenek kakek kita yang mengikuti agama itu. Sudah dipastikan rohnya tidak akan pernah tahu jelas di mana. Yang jelas pastilah jadi roh gentayangan. Karena alur ceritanya salah, jalur rohnya salah. Cerita agama adalah pencurian. Nah, ini kan repot. Tatkala kita menyebut di situ Jeb Lulu, karena umat terdogma, kalian kau kira itu klenik. Satu contoh kita menentukan, kita membahas tentang bulan Syawal. Suro Sapar mulut bakdo mulut Jumadil awal Jumadil akhir Rejab ruah poso Syawal. Kata Syawal itu nama bulan kalender dari leluhur Jawa. Mengapa agama yang dari Arab memakai bulannya Syawal? Pernahkah para pemirsa kalian berpikir seperti ini? Artinya agamamu itu loh penipu, mencuri dari sejarah intelektual yang dimiliki leluhur Jawa. Mengapa Syawal tidak bisa dirubah? Itulah kalau mencuri tidak diambil semua jadi masalah kalau yang punya Islam turun ke dunia seperti ini. Tatkala Rejab ada kunci Jeb Lulu. Ada Syawal, disebutlah Waljiro. Apa itu kejawen? Lah padahal Syawal itu kan Islam. Tapi keywordnya kalian tidak punya, kalian ditipu oleh guru-gurumu, Anda dihasut oleh kitabmu. Sesuatu yang istimewa kau rusak warisan dari leluhurmu. Sama juga dengan poso itu.
pos nemro berubah menjadi dom nemro. Itu gubahan semua sejak Mojopahit rusak, sejarah ditipu, dibolak-balik demi kepentingan orang-orang seperti orang-orang yang kau katakan katanya waliullah. Semua adalah bullshit. Semua adalah perusak sejarah, perusak moral, perusak jalur kehidupan, perusak Islam. Lantas bagaimana? Tinggal kalian para pemirsa, murid dan santri, langkahmu kemana, kehidupanmu besok, keluargamu besok. Semua sudah aku terangkan sedetail seperti ini. Para murid dan santri dan para pemirsa, kalian paham atau tidak? Tatkala pada video ini guru menerangkan membahas tentang hak intelektual, satu contoh kalender. Apa yang terbesit dalam pikiran Anda? Apa para pemirsa? Kalender itu hak cipta para pemirsa. Kalau hak cipta ini dipakai negara lain, itu ada apa? Ada royalti. Kalau semua ini kembali kepada negara kita, negara yang memakai kalender ini, berapa miliar, berapa triliun yang dipakai untuk negara kita. Untuk memakmurkan rakyat, umat, dan bangsanya. Kalian tidak paham bahwa hak intelektual itu nilainya sangat tinggi. Karena pemirsa kalian tidak pernah mendapatkan pendidikan ekonomi kelas dunia. Kalian difitnah. Sehingga tatkala rakyat sudah miskin, kalian gigit jari. Hak yang diwariskan dari leluhur kalian buang, diambil orang, diolah. Kalian ke sana membayar. Maka melalui video ini kelak pun negara harus bertanggung jawab. Bagaimana tatkala Recep ini dari Jawa, kok keluar di Arab? Royaltinya bagaimana memakai kalender? Para pemirsa kalian tidak paham bahwa hak intelektual itu dilindungi undang-undang dan dilindungi dunia. Tapi kalian para pemirsa di luar sana, kalian tidak akan pernah diajarkan guru-gurumu dan Anda memang tidak dididik untuk mengerti dari negara lain. Memang bangsa kita dan Anda sudah terdogma, tertipu oleh janji-janji. Sesungguhnya hak intelektual warisan dari leluhur kita nilainya sangat tinggi, tak ternilai. Tatkala itu diolah dan diambil oleh negara, negara lain yang mengambil itu, yang memakai itu, royaltinya sangat tinggi. Itu untuk kemakmuran untuk rakyat dan umatnya sangat tinggi. Tapi mengapa kalian tidak pernah berpikir seperti ini? Justru orang-orang seperti aku yang memperjuangkan bangsa dan negara, memperjuangkan anak-anakmu yang ke depan. Kalian menghujat, kau kira aku sesat. Benarkah keyakinanmu benar? Kalender aja mencuri. Para murid dan santri, pentingnya bulan Recep disampaikan seperti ini. Kembali merujuk kepada dasar tentang kata Recep yang menjadikan keyakinan budaya yang salah. Lihatlah suatu cerita para pemirsa. Di dalam sejarah kita beragama, zamannya ini cerita ya, cerita dipahamkan. Cerita yang ditulis orang-orang terdahulu. Waktu zamannya Kanjeng Nabi. Itu tidak ada kalender, tidak ada nama tahun, tidak ada nama bulan, tidak ada nama hari. Lantas bagaimana ada seorang ini kok ditulis bulan Rojabiyah ini naik ke langit? Yang jadi problem umat rakyat ini tidak pernah belajar agama yang tepat. Kalau ada orang menyampaikan kebenaran kok kira salah. Sesungguhnya kalian adalah orang yang malas belajar. Pengetahuan yang rendah, diajarkan suatu kebenaran sok tahu. Maka kenapa kalian para pemirsa umat ini menjadi bodoh dan dibodohi negara lain? Karena pikiran Anda tidak akan pernah bisa terbuka. Karena sesuatu yang sesat kau kira itu jalan kebenaran. Para murid dan santri, bagaimana kalender itu sudah diterangkan
Dari usuluddin agama, adanya kalender Hijriyah, itu setelah sejarahnya Nabi Muhammad itu wafat, itu bertahun-tahun baru ada kalender. Bagaimana ada peristiwa ini dicatat? Kalau kalian pernah belajar sekolah dalam agama, kalian tahu. Namun guru pun menyadari. Karena masyarakat kalian sesungguhnya bukanlah orang Islam. Kalian hanya korban cerita sehingga mengikuti arah-arah. Tatkala dibenarkan standar kitabmu, kalian pun bergeleng-geleng tidak mengerti kitabmu itu apa, yang membuat siapa. Kalian hanya mengimani otak Anda, bukan mengimani kebenaran. Para murid dan santri, video ini diakhiri. Semoga dilanjut dengan video yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.